يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وشرع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وشرع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وشرع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول محتضم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وشرع مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وعلى البيت كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وشرع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد بن حنف ورسله وفرعهم إن الله يرضي درجتهم من جنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. أشهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنعمنا بالإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang pantas dipuji dan paling pantas untuk kita puji karena berkat rahmatnya, berkat nikmat-nikmatnya, berkat hidayahnya kita masih bisa diberikan oleh Allah nikmat hidup, nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga pada hari ini digerakkan hati kita untuk bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju panggilan Allah, salat subuh berjamaah yang lalu tidak langsung pulang melainkan duduk di majlis ilmu yang Allah anugerahi kemuliaan ini. Salawat beserta salam semoga Allah selalu mencurahkan kepada suri tauladan kita, pemimpin kita, khutbah kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat beserta salam ini juga sampai kepada kita umatnya yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat untuk jemaah yaumul qiyamah nanti dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak di antara kita umat Islam yang hampir melupakan bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban ini bulan yang paling istimewa menurut Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa banyak manusia yang melupakan? Karena posisinya di api, ada di tengah-tengah antara bulan Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban ini banyak fadilah, banyak anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bulan Sya'ban di mana Allah menganugerahkan ampunannya kepada umat Nabi Muhammad SAW, kecuali dua yang tidak diberikan ampunannya Allah. Kecuali dua, kata para ulama, ada dua golongan yang tidak akan Allah berikan ampunan, yaitu pelaku musyrik dan orang-orang yang masih dalam keadaan bermusuhan. Pada orang-orang yang pelaku musyrik, orang-orang yang masih bermusuhan di antara saudara-saudaranya, ini tidak diberikan ampunan. Padahal bulan Sya'ban ini bulan dilaporkannya setiap hari amalan-amalan manusia. Setiap hari dalam bulan Sya'ban, maupun perlakuan buruk, amal buruk ataupun amal kebaikan, semua langsung disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Kemudian bulan Sya'ban juga diturunkannya ayat oleh Allah tentang perintah sholawat. Al-Ahzab ayat 56. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat atas Nabi kita Muhammad SAW, dan kalimat itu diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk memberikan salam penghormatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wajib hukumnya. Kalau dari Al-Quran, hukumnya wajib bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan sunnah, melainkan kewajiban yang Allah perintahkan. Karena ketika Allah memerintahkan salat kepada Nabi kita Muhammad yang untuk disampaikan kepada umatnya, Allah tidak melakukan salat. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, langsung dicontohkan oleh Allah duluan. Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah tidak salat, padahal nyuruh kepada Nabi untuk salat dan disampaikan kepada umatnya untuk selalu mendirikan salat. Jangan sekali-kali meninggalkan salat. Tapi Allah sendiri tidak salat. Lain dengan bersalawat, perintah salawat, langsung Allah mencontohkan lebih dahulu bersalawat kepada Nabi kita SAW. Itulah diabadikan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya bulan Sya'ban ini disebut bulannya Nabi kita Muhammad SAW. Banyak manusia yang melupakan, banyak manusia yang tidak tahu, banyak manusia yang tidak mengerti tentang keutamaan bulan Sya'ban ini. Hanya orang-orang yang duduk di majelis ilmu lah yang mengerti dan tahu tentang bulan Sya'ban ini. Bagi mereka yang tidak pernah duduk di majelis ilmu, mereka kan biasa-biasa saja. Padahal selama bulan Sya'ban, amal buruknya, amal baiknya semua langsung disetorkan oleh malaikat. Lalu kemudian di bulan Sya'ban ini juga bulan dilaporkannya tahunan amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap tahun di bulan Sya'ban dilaporkan amalan kita. Dan di bulan Sya'ban ini juga penentuan takdir manusia untuk kedepannya selama 1 tahun. Makanya disunahkan kita membaca Yasin 3 kali. Kita minta kepada Allah supaya kita diberikan panjang umur. Yang kedua supaya kita diberikan rezeki yang banyak, yang barokah. Lalu yang ketiga kita memohon kepada Allah
untuk diberikan kekuatan iman dan istiqamah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam nisfu Sya'ban kemarin yang tidak melaksanakan hal seperti itu, rugi dia. Rugi dia. Allah berjanji kepada hambanya, Allah akan memperbaiki kehidupan hamba-hambanya. Allah akan memperbaiki kehidupan hamba-hambanya. Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang telah lalu, dan Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuk kedepannya bagi hamba-hambanya. Syaratnya cuma ada dua. Dalam Al-Quran syaratnya cuma ada dua. Siapa di antara kita yang mau diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan mau diperbaiki kehidupan kita kedepannya oleh Allah, syaratnya cuma dua. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau bagi hamba-hambanya yang mau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya, kemudian kedepannya Allah akan memperbaiki takdir dari hamba-hambanya itu. Kata Allah, ittaqillah, bertakwalah kalian kepadaku. Takwa di sini secara arti banyak. Menjalankan perintah Allah disebut takwa, meninggalkan larangan-larangan Allah disebut takwa, menjalankan kehidupan hablum minan nas itu juga menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Itu takwa. Lalu kemudian apa lagi? Kemudian wa qulu qawlan sadida. Dia berkata, bicara harus dengan jujur. Syarat itu. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kalau ngomong harus jujur. Gak boleh bohong. Karena jujur bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ini dilakukan oleh hamba-hamba Allah, maka yuslih lakum wa yaghfir lakum, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan hambanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa yang telah lalu, dan Allah akan memberikan kehidupan yang baik, takdir yang baik untuk kedepannya bagi hamba-hambanya yang mau melakukan dua syarat ini, bertakwa dan berkata jujur. Kalau dua ini dijalankan, maka Allah senantiasa menganugerahkan cucuran rahmatnya, cucuran hidayahnya, taufiknya kepada hamba itu untuk selalu dipantau, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidupnya dituntun oleh Allah. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni, dihapus sama Allah. Cuma itu hal kedua, bertakwa dan berkata dengan jujur. Berarti kalau ada orang yang suka ngebohong, berarti belum bisa disebut takwa. Walaupun dalam hal yang kecil dia berbohong, itu belum bisa disebut takwa. Ada bohong yang dibolehkan dalam agama, ada. Contoh misalkan kita nyicipin masakan istri kita nih, lalu menurut kita kurang garam atau kurang apa lah gitu. Ditanya sama istri kita, bagaimana bang rasanya? Mantap. Padahal kurang garam. Itu kebohongan yang dibolehkan. Kebohongan yang dibolehkan. Kenapa? Jangan sampai terjadi pertengkaran, jangan sampai terjadi percekcokan gara-gara kurang garam berantem suami istri. Jadi menjaga itu semua. Tapi kalau jelas-jelas dia bernipu, berbohong,
maka belum dikatakan dia sebagai hamba Allah yang bertakwa. Lalu salatnya bagaimana? Salatnya bisa dijadikan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Karena dia belum bisa mengaplikasikan salat yang di luar salat, melainkan lisannya berbohong selalu kepada manusia. Jangankan cuma manusia yang dibohongin, Allah juga dibohongi. Allah juga dibohongi. Ikhwatul iman rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang al-uqubatul qadariyah, yaitu hukuman pelaku dosa secara qadariyah yang dipandu dalam kitab Ad-Dawa Ad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan kitab ini, di mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hukuman bagi para pelaku dosa dan kemaksiatan ada dua macam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama uqubatu syar'iyyah, yang kedua uqubatu al-qadariyah. Uqubatu syar'iyyah adalah hukuman-hukuman yang telah diturunkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hukuman-hukuman yang ditetapkan dan atas batasan-batasan. Ini sudah kita pelajari, sudah kita kaji dalam kitab Al-Kabair. Hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah, dosa besar, dosa kecil, semua telah dikupas tuntas dalam kitab Al-Kabair. Adapun uqubat al-qadariyah adalah hukuman secara qadariyah, yaitu hukuman yang menimpa setiap pelaku dosa dan kemaksiatan, yang bisa menimpa dan paling banyaknya akan menimpa pada qalbunya manusia, hatinya, dan juga menimpa badannya atau jasadnya. Uqubatu al-qadariyah, hukuman pelaku dosa kemaksiatan secara qadariyah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ama al-uqubatul qadariyah fahi nu'an. Adapun hukuman-hukuman secara qadariyah ada dua macam. Hukuman qadariyah ada dua macam. Naw'un 'alal qulubi wan nufus. Yang pertama adalah hukuman yang akan menimpa hati dan jiwanya. Sebagaimana yang sudah lalu dijelaskan bahwa sekian banyak akibat-akibat dari perbuatan dosa, maka akan banyak menimpa jiwa dan terhalangnya dia dari cahaya Allah. Manusia yang melakukan dosa, melakukan maksiat, maka Allah tidak memberikan cahaya kepadanya, nur, tidak memberikan nur kepada dirinya, kepada hatinya, kepada jiwanya. Bahkan bisa menjadikan sempit hatinya, dadanya merasa gersang dia punya qalbu, merasa hampa dia punya qalbu, kosong, tidak punya iman, karena Allah tidak mencurahkan nurnya kepada jiwa dia. Kenapa? Karena dirinya menjauh dari mencari ridha Allah. Orang-orang pelaku maksiat, orang-orang pelaku dosa, itu dirinya, jiwanya, hatinya sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi menjauh.
Kemudian pelaku maksiat, para pelaku dosa diharamkan oleh Allah atas ilmu agama. Diharamkan oleh Allah. Padahal ilmu itu yang akan bisa melapangkan dada dia, dan ilmu akan bisa menyuburkan keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang pelaku maksiat, kalau diajak kebaikan, selalu jawabnya banyak, alasannya banyak. Kenapa? Karena memang Allah tidak mencurahkan rahmatnya kepada dia. Allah tidak mencurahkan nur hidayah kepada dia. Ilmu agama yang Allah miliki haram bagi dia untuk bisa masuk. Kenapa? Allah tidak ridho terhadap pelaku maksiat untuk dia bisa memahami ilmu agama, terkecuali dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau bertobat, maka ilmu itu bisa dimasukkan ke dalam jiwanya. Kemudian kepada para pelaku maksiat, kepada para pelaku dosa, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan pada jiwa orang itu. Allah hinakan dia di dunia, Allah hinakan dia juga nanti di yaumil akhirat. Lalu kemudian wa naw'un 'alal abdan wal amwal. Yang kedua tadi yang pertama hukuman bisa menimpa hati dan jiwanya, lalu yang kedua hukuman yang Allah akan jatuhkan kepada pelaku maksiat itu, yang kedua adalah hukuman itu akan menimpa badannya dan juga hartanya. Kalau dibilang hukuman itu termasuk azab, jadi azab dunia. Kalau udah bilang hukuman dari Allah, maka hukuman yang kedua akan menimpa badannya. Para pelaku maksiat, para pelaku dosa yang akan menimpa badannya, banyak Allah kasih gambaran kepada kita, di mana dia akan diberikan sakit. Saat ini dia sehat, tapi suatu saat Allah akan turunkan azab penyakit itu kepada dia. Azab itu kepada dia, yang kemudian Allah tidak akan pernah memberi rahmat dan hidayahnya kepada dia, tidak diberi kesempatan untuk bertobat kembali. Ini sebuah kehinaan, sebuah kehinaan yang Allah turunkan. Azab dunia ini yang Allah turunkan kepada para maksiat. Padahal sering para ustaz, para ulama, para kiai berceramah, bertausiah, kedengaran oleh tawa ini, kedengaran oleh pengeras suara, tapi dia seakan-akan kupingnya tersumbat. Seakan-akan kupingnya tersumbat. Kenapa? Karena memang Allah dari itu kalau ilmu itu nyampe ke dia. Dan itu haram bagi Allah kalau ilmu agama ini sampai ke telinga dia. Makanya disumbat kupingnya. Dia nggak dengar, padahal pakai pengeras suara. Itu hinaan dunia itu seperti itu. Lalu dia akan ditimpa penyakit. Seperti apa penyakitnya? Penyakit kulit. Penyakit kulit yang tidak diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya banyak manusia yang ketika ditimpa penyakit badan, dia putus asa dari rahmat Allah, yang kemudian banyak terjadi peristiwa bunuh diri. Itu sengaja dihinakan oleh Allah secara seperti itu. Sengaja Allah. Kenapa? Memang Allah menghinakan orang-orang pelaku maksiat. Pelaku maksiat dihinakan oleh Allah di dunia. Azab dunia seperti itu. Lalu bagaimana dengan azab akhiratnya? Lebih berat lagi. Lalu yang
yang berikutnya, selain menimpa badannya juga akan menimpa hartanya. Para pelaku maksiat, para pelaku dosa kepada Allah, selain menimpa badannya akan menimpa hartanya. Hartanya sedikit demi sedikit akan Allah cabut keberkahannya. Meskipun nggak habis-habis, hartanya nggak habis-habis, misalkan banyak ada di mana-mana, cara Allah gampang ambilnya, mudah bagi Allah untuk ambilnya. Bisa saja terjadi kebakaran, bisa saja terjadi perampokan, bisa saja terjadi hal-hal lainnya. Bagi Allah mudah untuk mengambil harta hamba-hamba karena itu milik Allah semua, yang dititipkan kepada hamba-hamba. Nah, ikhwatul iman, maka hukuman-hukuman qadariyah itu bisa menimpa hati, bisa menimpa badan dan hartanya. Makanya berhati-hatilah kepada mereka yang masih menjalankan kemaksiatan, yang masih saja cenderung pada perbuatan maksiat. Berhati-hatilah kalian. Mumpung kalian masih diberikan kesehatan, mumpung kalian masih diberikan panjang umur, segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir masih muda, karena yang namanya kematian tidak memandang muda dan tua. Kematian tidak memandang besar dan kecil. Kematian tidak memandang siapa dia, walaupun pejabat ataupun orang miskin, walaupun dia orang kaya ataupun orang fakir. Tetap kalau namanya ajal sudah datang pada dia, tidak bisa terelakkan. Nggak bisa untuk bergeser sedikit pun kalau sudah waktunya kematian mendatangi jiwa-jiwa manusia. Kemudian secara khusus Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kembali setelah itu tentang hukuman-hukuman qadariyah yang akan menimpa hatinya. Wallati 'alal qulubi naw'an. Hukuman yang akan menimpa hati-hati manusia itu ada dua macam. Ahaduhuma alamun wujudiyatun yughrabu bihal qalb, yaitu kapan seseorang melakukan dosa dari perbuatan maksiatnya, itu rata-rata orang pelaku dosa itu selalu jiwanya resah, gak pernah tenang mereka. Ya, walaupun dia lagi punya duit, tapi dia bingung ya. Segala persoalannya itu, persoalan hidupnya itu gak pernah tuntas pada diri dia. Gak pernah tuntas pada diri dia, selalu resah, gelisah, goncang. Itu karena hukuman dari Allah pada hatinya. Pada hatinya dihukum, jiwanya gak pernah stabil, jiwanya gak pernah sakinah, jiwanya gak pernah mawaddah. Sementara Allah katakan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau pelaku maksiat, pelaku yang berdosa kepada Allah, jiwanya tidak pernah akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam hidup ini yang paling enak adalah jiwa yang tenang. Gak punya duit, kalau hatinya tenang, enak jalaninnya. Walaupun gak punya duit, apalagi punya duit, semakin enak, semakin tenang. Tapi orang-orang banyak yang berharga, ketika dia bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, walaupun hartanya banyak, jiwanya gak pernah tenang. Di rumahnya udah ada satpam,
ditambah lagi ada anjing yang besar. Itu kan namanya nggak tenang jiwanya. Takut hartanya dirampok, takut hartanya dicuri. Hartanya banyak dia, orang kaya dia, mobilnya banyak, karyawannya banyak, tapi jiwanya nggak pernah tenang. Ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelaku maksiat. Nggak sedikit orang-orang kaya yang mati mendadak, nggak sedikit orang-orang kaya yang mati bunuh diri karena lantaran terjepit hutang. Nggak sedikit. Kenapa? Karena bentuk azab dunia yang Allah turunkan kepada mereka pelaku maksiat tidak akan diberikan ketenangan jiwanya. Wa'tal iman rahimakumullah jami'an. Kalau seseorang itu melakukan kemaksiatan, dia kelihatan biasa-biasa aja. Bahkan ada perasaan senang bagi dia, bangga dia. Seakan-akan dia nggak pernah memperhatikan akan resiko yang terjadi suatu saat baginya atas perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu yang akan menjadikan hatinya menjadi rusak. Kalau hatinya sudah menjadi rusak, sudah hancur rusak, maka jiwanya tidak lagi bisa disetir. Jiwanya nggak bisa lagi disetir, nggak bisa diarahkan. Bagi hati manusia, kalbu manusia yang dia sudah rusak, Allah kemudian akan timpahkan lagi hukuman yang lain. Allah akan jatuhkan lagi hukuman yang lain, seperti beratnya dia melakukan ibadah. Dia udah azab lagi nih. Banyak hukuman-hukuman yang Allah berikan. Dia nggak mau ibadah. Salah satunya dia dengar, padahal kupingnya dengar ada suara azan, tapi memang kalbunya yang sudah rusak, hatinya yang sudah rusak, nggak terpanggil. Karena apa? Karena Allah tidak menggerakkan hatinya, makanya cuek. Di pada matanya lagi melek, azan subuh udah berkumandang, azan subuh udah berkumandang. Bahkan orang yang sedang tidur ketika dengar suara azan, karena hatinya tidak terpanggil oleh Allah, tidak disentuh oleh Allah, maka dia enggan untuk melakukan ibadah. Ini azabnya, azab yang Allah berikan kepada dia. Hukuman berikutnya bagi pelaku maksiat. Lalu kemudian apa? Matanya melihat orang banyak datang ke masjid, memenuhi panggilan Allah. Dia lihat, tapi matanya ini tidak membawakan rahmat buat hatinya. Mata yang dia buat melihat tidak menjadikan rahmat buat hatinya, jiwanya tidak terpanggil. Enak sholat kayak mereka ya. Dia sholat, tapi dia cuek. Kalbunya cuek, matanya melihat. Kakinya diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa melangkah, tapi berat rasanya. Berat rasanya untuk bisa datang ke masjid. Berat rasanya untuk bisa datang ke majelis ilmu. Berat. Karena apa? Karena itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pelaku maksiat. Tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk mereka menjalankan ibadah. Dan tunggulah nanti saatnya, kata Allah, ketika ajal akan datang menjemput kalian. Kali-kali tidak aku berikan kesempatan bagi kalian pelaku maksiat. Ketika kalian mendengar seruan kebaikan tapi kalian cuek. Ketika kalian melihat orang-orang banyak berbondong-bondong menjalankan ketaatan tapi kalian cuek, nanti tunggu saatnya, kata Allah. Aku akan datangkan musibah-musibah kepada kalian. Yang terakhir, musibah terakhir bagi kalian adalah kematian. Di saat kematian itulah awal mulanya kehidupan manusia. Di saat setelah dia mati, disitulah awal mula kehidupan manusia menuju akhirat. Alhamdulillah.
Pernah Imam Ibnu Qayyim bercerita, ada seorang pemuda mendatangi seorang yang alim. Kalau bahasa kita bilang seorang ulama. Lalu orang pemuda ini bilang, wahai orang alim, saya pelaku dosa, saya pelaku maksiat, setiap hari saya bermaksiat, melakukan dosa. Tapi saya tidak dapat azab dari Allah. Apa saat ini saya tidak diazab sama Allah? Berarti Allah bohong, kata dia. Berarti Allah bohong. Mana buktinya? Seorang pemuda bilang sama orang alim. Lalu orang alim itu berkata, wahai anak muda, memang saat ini Allah belum tunjukkan azabnya kepada dirimu, tapi engkau saat ini sudah merasakan jiwamu tidak pernah tenang. Hatimu tidak pernah merasa terpanggil untuk melakukan ibadah. Kakimu berat untuk melangkahkan ke masjid. Kupingmu mendengar tapi seakan-akan tidak membawa rahmat buat dirimu. Itu merupakan adalah hukuman dari Allah atas apa yang kamu lakukan. Saat ini memang Allah belum turunkan azab yang berat kepadamu, tapi melalui perantara-perantara itu hatimu sudah menjadi rusak sehingga kamu jauh dari rahmat Allah, sehingga kamu jauh dari keridhaan Allah. Itu sudah merupakan azab dunia yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti azab yang berat kamu akan bisa rasakan. Kamu berbicara seperti ini seakan-akan kamu menantang Allah, kata orang lain. Kamu bangga dengan maksiatmu dan kamu seakan-akan menantang Allah. Tunggu saja. Kalau memang kamu menghendaki azab dari Allah, kata orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dia pelaku maksiat sombong lagi, nantang Allah lagi, mengharap azab lagi, luar biasa. Itu kalau sudah begitu apa? Rusak hatinya udah. Hatinya udah hancur, rusak. Nah kemudian di bagian akhir Ibnu Qayyim rahimahullah, dari bentuk hukuman hati itu qat'ul mawadi allati biha hayatuhu wa salahuhu anhu, yaitu terputus ya unsur-unsur atau bagian-bagian yang hatinya itu, jiwanya itu langsung menuju Allah, terputus. Nggak ada lagi aliran setrumnya. Bagi pelaku maksiat, maka terputuslah sudah unsur-unsur atau bagian-bagian setrum yang mengarahkan kepada Allah, jalan ketaatan. Wa idza quti'at anhu, dan jika telah terputus perkara-perkara yang bisa menghidupkan hatinya itu, hasalalahu abdaluha, maka yang terjadi adalah perkara yang akan menjadi lawan atau kebalikannya. Wa uqubatul qalb asyaddul uqubati, hukuman pada hatinya itu lebih berat dibandingkan dengan hukuman badan, atau hukuman hati itu lebih berat dari dua hukuman yang ada. Jadi hukuman batin memang lebih berat, goncang, gak pernah tenang. Kalau badan ketika diberi penyakit dia mati, selesai kalau badan. Tapi kalau hati yang diberi hukuman sama Allah, sampai dia mati tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa hiya aslu uqubatil abdan. Itulah asal dari sumber dari hukuman yang menimpa badan. Ketika dia sakit, ketika dia korengan, ketika dia bisulan. Bisulan itu kan penyakit badan itu. Kalau Allah nggak menghendaki kesembuhan, nggak sembuh-sembuh itu. Bahkan semakin banyak dibikin sama Allah. Dia mati, udah hilang. Karena kan badan kita kan hancur dimakan cacing tanah. Hancur dimakan cacing tanah. Tapi batinnya selama dia hidup tersiksa. Udah sakit badan, hatinya hancur, nggak punya ketenangan. Siap-siap saja digoreng nanti sama Allah Subhanahu wa taala.
Ketika hatinya sudah diputus dan dirinya terhalangi untuk melakukan ibadah kepada Allah, disesatkan dia oleh Allah, maka muncullah pada dirinya kebencian terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Kalau sudah begitu, hatinya sudah rusak, terputus hubungannya dengan Allah, tidak mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah, tidak mendapatkan keridhaan Allah, maka muncullah kebencian pada jiwanya terhadap orang-orang yang memberikan nasihat kebenaran kepada para wali-wali Allah. Muncul mereka kebencian kepada wali-wali Allah yang memberikan nasihat kebenaran. Saat ini sudah terjadi. Mereka hatinya sudah rusak. Mereka hatinya sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang Allah hukum, belum badannya. Tapi dari hatinya yang sudah rusak, maka mereka itu benci terhadap wali-wali Allah yang menyampaikan kebenaran. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Karena kita dibatasi oleh waktu, bab ini masih panjang sebetulnya. Karena kita dibatasi oleh waktu, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqamah dan Allah di atas tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Untuk Sabtu depan kita mungkin sudah masuk dalam Ramadan yang pertama, hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan Ramadan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selama memimpin kajian di masjid ini, apabila banyak terdapat kesalahan, kekeliruan, kekhilafan yang saya sengaja maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup kajian. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الحمد للغفور عن الغرور والفوز في الأمور وحماقة الحرور وصدق جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى. Kali ini ada hamba Allah yang diisikan rezekinya memberikan nasi bok untuk sarapan kita. Mudah-mudahan Allah menggantikan rezekinya dengan barokah. Mudah-mudahan niat baik ini dijadikan akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan padanya, memberikan keberkahan atas umurnya, atas segala hidupnya dan rumah tangganya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.